Selamat pagi, perkenalkan nama saya Retno Wulandari Edita dan rekan saya Febriana Ardana. Di sini kami akan menjelaskan bab 14 buku psikolinguistik, materinya yang berjudul Pembelajaran Bahasa. Judul bab ini pemerolehan bahasa, mengacu pada pemerolehan bahasa kedua setelah kanak-kanak memperoleh bahasa pertamanya. Materi yang pertama yaitu dua tipe pembelajaran bahasa. Menurut Ellis 1986 halaman 215 menyebutkan adanya dua tipe pembelajaran bahasa, yaitu tipe naturalistik dan tipe formal di dalam kelas. Nah, yang pertama, tipe naturalistik bersifat alamiah, tanpa guru dan tanpa kesengajaan. Pembelajaran berlangsung di dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat. Dalam masyarakat bilingual ataupun multibilingual, tipe naturalistik banyak sekali dijumpai. Jadi, belajar bahasa menurut tipe naturalistik ini sama prosesnya dengan pemerolehan bahasa pertama yang berlangsungnya secara alamiah di dalam lingkungan keluarga ataupun tempat tinggal. Tipe yang kedua yaitu bersifat formal, berlangsung di dalam kelas dengan guru, materi, dan alat-alat belajar yang sudah dipersiapkan. Seharusnya, hasil yang diperoleh secara formal dalam kelas ini jauh lebih baik daripada hasil belajar secara naturalistik. Nah, materi yang kedua yaitu sejarah pembelajaran bahasa. Kapan dimulai adanya pembelajaran bahasa tidak dapat diketahui dengan pasti. Yang jelasnya, adanya pembelajaran bahasa ini adalah sejak adanya interaksi antara dua masyarakat atau lebih yang memiliki bahasa yang berbeda. Anggota sosial dari masyarakat yang satu tentu akan mempelajari bahasa dari masyarakat yang lain agar dapat berinteraksi dengan masyarakat yang lain itu. Kemudian, karena disadari suatu bahasa lain diperlukan bukan hanya untuk sekedar berinteraksi, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain seperti mempelajari ilmu, maka muncullah lembaga-lembaga pendidikan yang menyaksikan pembelajaran bahasa kedua. Menurut Nur Hadi tahun 1990, dalam sejarah perkembangannya ada 4 tahap yang penting dapat diamati sejak tahun 1980 sampai dawarsanya tahun 80-an. Tahap pertama yaitu periode antara tahun 1980 sampai 1920. Pada tahap ini terjadi rekonstruksi bentuk-bentuk metode langsung yang pernah digunakan atau dikembangkan pada zaman Yunani dahulu. Tahap kedua adalah masa antara tahun 1920 sampai dengan tahun 1940. Pada masa ini, di Amerika dan Kanada terbentuk forum belajar bahasa asing yang kemudian menghasilkan aplikasi metode-metode yang bersifat kompromi. Pada tahap ketiga adalah masa antara tahun 1940 sampai dengan tahun 1970 yang kemunculannya dilatar belakangi oleh situasi Perang Dunia Kedua. Nah, materi yang ketiga yaitu hipotesis pembelajaran bahasa yang telah dicapai oleh para pakar pembelajaran bahasa sampai saat ini belum secara mantap bisa disebut sebagai teori karena belum teruji dengan mantap. Oleh karena itu, masih lebih umum disebut sebagai suatu hipotesis. Di antara hipotesis-hipotesis itu perlu ditengahkan adalah yang pertama, hipotesis kesamaan antara bahasa pertama dengan bahasa kedua. Yang kedua, hipotesis kontrasif. Yang ketiga, hipotesis Krashen. Yang keempat, hipotesis bahasa. Yang kelima, hipotesis piginasi. Nah, yang akan saya jelaskan lebih lanjut dalam video pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama, hipotesis kesamaan antara bahasa pertama dengan bahasa kedua. Hipotesis ini menyatakan adanya persamaan dalam proses belajar bahasa pertama dengan bahasa kedua. Kesamaan itu terletak pada urutan pemeroleh struktur bahasa seperti modus interogasi, negasi, dan morfem gramatikal. Kedua, hipotesis kontrasif. Hipotesis ini dikembangkan oleh Charles Five
tahun 1945 dan Robert Lado tahun 1957. Hipotesis ini menyatakan bahwa kesalahan yang dibuat dalam belajar bahasa kedua adalah karena adanya perbedaan antara bahasa pertama dengan bahasa kedua, sedangkan kemudahan dalam belajar bahasa kedua disebabkan oleh adanya kesamaan antara bahasa pertama dengan bahasa kedua. Jadi, adanya perbedaan antara bahasa pertama dengan bahasa kedua akan menimbulkan kesulitan dalam belajar bahasa kedua yang mungkin akan menimbulkan kesalahan. Sedangkan adanya persamaan antara bahasa pertama dengan bahasa kedua akan menyebabkan terjadinya kemudahan dalam belajar bahasa kedua. Yang ketiga yaitu hipotesis Krashen. Berkenaan dengan proses pemerolehan bahasa, Krashen mengajukan 9 hipotesis yang saling berkaitan. Yang pertama, hipotesis perbedaan antara pemerolehan dan belajar. Yang kedua, hipotesis urutan alamiah. Yang ketiga, hipotesis monitor. Yang keempat, hipotesis masukan. Yang kelima, hipotesis afektif. Yang keenam, hipotesis bakat. Yang ketujuh, hipotesis filter. Yang kedelapan, hipotesis bahasa pertama. Dan yang kesembilan yaitu hipotesis variasi individual dalam penggunaan monitor. Materi selanjutnya yaitu hipotesis bahasa antara. Hipotesis bahasa antara adalah bahasa atau ujaran yang digunakan seseorang yang sedang belajar bahasa kedua pada satu tahap tertentu, sewaktu dia belum dapat menguasai dengan baik dan sempurna bahasa kedua itu. Bahasa antara ini memiliki ciri khas bahasa pertama dan ciri khas bahasa kedua. Bahasa ini bersifat khas dan mempunyai karakteristik tersendiri yang tidak sama antara bahasa pertama dengan bahasa kedua. Bahasa antara ini merupakan produk dari strategi seseorang dalam belajar bahasa kedua. Artinya, bahasa ini merupakan kumpulan atau akumulasi yang terus-menerus dari suatu proses pembentukan penguasaan bahasa. Nah, materi yang terakhir yaitu hipotesis piginasi. Hipotesis ini menyatakan bahwa dalam belajar bahasa kedua, bisa saja selain terbentuknya bahasa, antara terbentuk juga yang disebut bahasa pidgin, yakni sejenis bahasa yang digunakan oleh suatu kelompok masyarakat dalam wilayah tertentu yang berada di dalam dua bahasa tertentu. Bahasa pidgin ini digunakan untuk keperluan singkat dalam masyarakat yang masing-masing memiliki bahasa sendiri. Nah, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Febriana Arda. Selamat siang, saya Febriana Arda, pemateri 2. Semester 8 saya di sini akan menjelaskan nomor 4 yaitu faktor-faktor penentu dalam pembelajaran bahasa kedua yang ditentukan oleh berbagai faktor. Dalam buku psikolinguistik menurut Abu Cair menyebutkan ada 5 faktor penentu dalam pembelajaran bahasa kedua, yaitu faktor motivasi, faktor usia, faktor penyajian formal, faktor bahasa pertama, dan faktor lingkungan. Dari keempat faktor di atas dapat dilihat bahwa pemerolehan bahasa kedua dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu motivasi dan faktor usia. Apabila motivasi yang dimiliki oleh seseorang yang ingin memperoleh penguasa yang baik dalam berbahasa, yang ingin dikuasainya sangat tinggi, biasanya akan memperoleh hasil baik. Pula sebaliknya, bila motivasinya rendah, maka hasilnya juga pasti akan rendah. Usia pembelajaran juga mempengaruhi hasil yang dicapai dan proses pemerolehan bahasa. Semakin dini seseorang berusia untuk memperoleh atau menguasai bahasa keduanya, maka lebih besar juga kemungkinannya orang itu untuk berhasil menguasai penyaji formal. Pada faktor ini, selain faktor dari dalam yakin motivasi, usia, dan faktor kesamaan unsur-unsur dalam bahasa yang sedang dipelajari, faktor guru, materi pembelajaran, media, dan metode pembelajaran tepat juga berpengaruh terhadap hasil penguasaan bahasa yang diperoleh oleh pembelajar
Kesiapan kualitas motivasi guru pasti mempengaruhi besar terhadap proses maupun hasil. Demikian pula materi, alat bantu dan metode pembelajaran yang dipakai oleh guru pas membantu pemerahan bahasa kedua yang dipelajari, khususnya pada awal-awal masa pemerolehan bahasa kedua dan pembelajarannya. Bahasa pertama lebih banyak mempengaruhi pembelajaran di dalam memproduksi bahasa kedua. Pengaruh tersebut bisa mendukung atau mempermudah transfer positif, atau sebaliknya menghambat dan menimbulkan kesalahan dalam memproduksi pembelajar maupun mengajar untuk memilih strategi belajar maupun strategi pengajaran yang tepat dan efektif. Dan pengajar mempertimbangkan keadaan linguistik bahasa pertamanya. Nah, itu tadi materi yang disampaikan oleh saya dan rekan saya, Febriana Arda. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam pengucapan dalam materi ini. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Selamat pagi.